Perhatian, video ini bukan video gue ngevlogging enak-enakan di gunung, tapi ngebersihin sampah. Jadi kebanyakan tuh sampahnya permen. Yang paling gede itu madu rasa, terus bungkus-bungkusan coklat gitu. Tapi yang paling kecil tapi nyakitin itu bungkus permen sih. Jadi selama kita operasi bersih ada aja sih yang ngebantuin. Ya, makasih loh bang. Oke, di sini gue Nisa, sekarang menuju pos 3. Tadi ya gue cuma berdua doang sama Asep yang bawa kresek. Sekarang jadi banyak banget yang ikut gabung, alhamdulillah banget. Banyak orang yang peduli di depan dan di belakang tuh, jadi ramai. Sih, itu putih-putih tuh semua sampah tuh. Ada ya? Kita udah di pos 3 dan tadi udah sweeping dari pos berapa sih? 1 ke atas. Terus nemu baterai yang udah purba. Terus dari pos 1 sampai pos 3 itu kita mengutinnya sampah kecil dan ini banyak banget loh. Stres. Jadi ini tempat yang sempat viral kemarin di sosial media. Kabarnya volunteer sih udah ngebersihin. Cuma pasca seminggu setelah dibersihin ternyata udah mulai lagi nih. Ada lagi sampah-sampahnya. Bahkan kalau kita kesini tuh bukan sampah lagi, itu udah air kencing dong di situ. Jadi kita bakal clean up ini lagi. Semoga kedepannya nggak ada lagi sih. Bang, abang, tolong bantu kita sebagai relawan bang, beneran deh. Thank you. Bang ya. Jangan dinyalain lagi ya. Jaga, bang. Gokil. So, ini adalah sampah-sampah dari Surya Kencana sampai ke pos 3. Sekitar ada 5 karungan. Lebih tepatnya sampah-sampah kecil perintil-perintil kayak gini sih. Kayak gini. Cuma banyak dan itu sepanjang jalur pasti ada. Ini sampah yang kita bawa dari Surya Kencana sampai ke bawah, sampai ke pos 3. Kita tepat ada di pos 3. Nah, yang di depan gue ini sampah dari pos 1 sampai pos 3. Dan ini sampahnya tuh, kita buka aja ya. Pas ya? Kalian akan kaget, sebanyak ini sampahnya cuma perintil-perintilan banget. Kayak gini nih. Permen, paling banyak tuh permen, tutup botol aqua, terus tisu basah. Banyak banget sih. Dan sebenarnya kita kan baru sampai pos 3, jadi tugas kita itu sekarang adalah di sweeping semua. Habis itu kita baru turun ke bawah. Apaan tuh? Ranjau, kencing di botol, nggak dibawa lagi. Banyak banget ya ternyata. Ranjau, mungkin. Itu ranjau juga. Semangat, Mat. Coba deh. Kalau udah bersih gini kan enak tuh, ya kan? Mau lu selonjoran, mau kayak gimana juga tetap enak. Bawaannya rebah. Kalau banyak sampahnya, mau duduk juga males.
Halo Teh Nisa. Terima kasih banyak sudah ikut apa ya ini ya, naik bareng ya, apa menjemput sampah ya yang ada di sekitar jalur pendakian Gunung Putri. Ini salah satu selebgram atau influencer yang aktif banget tentang kepedulian lingkungan. Ya kalau gue sih tanggung jawab aja sih ya, maksudnya ya walaupun itu bukan sampah gue atau itu bukan kegiatan gue sih pengennya jangan adanya gerakan ini teman-teman, termasuk mungkin teman-teman gue, followers gue juga pada ngikut nanti di gunungnya yang dekat rumahnya dia juga bisa kecil-kecil aja gitu, kayak nanti lu sendiri nih, nanti yang lain juga ngikutin, kayak kita naik kemarin 2 orang doang tiba-tiba jadi ber-10 yang ngikutin bantuin, dan sampai sekarang sampai banyak banget sampahnya yang kita angkutin gitu, dan sampai sekarang. Dan yang bikin gue sebel itu yang kayak gini nih, Sampah apa itu? Sampah kecil-kecil ya. ini sampah permen, terus bungkus rokok yang bening itu, terus tutup botol yang kecil-kecil kayak gitu, dia yang suka kadang-kadang itu aus gitu atau permen di jalan terus lu tinggalin gitu aja. Itu nggak keren banget sih kalau misalnya kalian jadi pendaki yang benar sih, tapi gue yakin sih kalau pendaki yang benar, yang benar-benar pendaki yang benar-benar peduli sama alam, mereka nggak bakal kayak gitu. Oke. Gue sih berharap kalian juga pendaki yang benar-benar. Ya semoga ya semuanya akan lebih peduli lagi, lebih peka lagi. Amin sih, gue sih berharapnya semua kayak gitu. Jadi nggak usah ada gerakan menjemput sampah lagi karena mereka sudah membawa sampah turun. Benar. Terima kasih Teh Nisa. Halo Teh Anissa, nggak berat bawaannya. Lumayan. Aduh, di hari ulang tahun yang spesial ini orang-orang pernah ngerayain. Ini malah ke gunung terus mau sampah lagi. Hobi kayaknya ya. Semangat. Selamat sore teman-teman semua. Jadi sekarang gue lagi ada di GPO, di Tangerang Operation. Nah kemarin kan kita udah opsi tuh sepanjang jalur dan sepanjang pos yang ada di Gunung Gede Via Putri. Nah ini adalah sampah-sampah yang kita berhasil kita bawa turun. Nah kali ini gue mau timbang seberapa banyak sih sampah yang kita bawa turun. 3,2. 3,2. Yuk. Kedua sekitar 6 kilo ya. 6 kilo. 6 kilo. Catat ya 6 kilo. Ini Yang ketiga 5. sekitar 5 kilo ya. Ini yang 6. keempat 5,8. 5,6. 5,6 ya. Oke. Ini flashback yang ke Yang ke-6. keenam. Yang kelima. Ini flashback yang kelima. Ini Wow. ada di 9. 9,5 sih, tengah-tengah, Cak. 9,5 ya. Iya. Oke, selanjutnya Flashback yang ke-6. 6 itu di angka 4,2. 4,2. Ini ada Oke. 6 flashback yang udah kita gabungin jadi 6 flashback semuanya. Ini yang kita hitung masing-masing. Sekarang gue mau totalin ya. Oke teman-teman, jadi tadi udah kita timbang dan totalnya itu dari 6 flashback yang udah kita bawa turun dari atas itu sekitar totalnya ya 33 kilo, bukan 3,3 kilo tapi 33 kilo sampah yang ada di jalur, yang ada di sepanjang jalur dan di pos-pos pendakian shelter 1 sampai shelter 5. Gokil ya, tadi di jalur loh. Bungkus-bungkus permen dong. 30 kilo. 30 kilo. Kencing. Ya, nih. Sampah-sampahnya perintilan-perintilan kayak gini. Bungkus permen. Bungkus mie. Ini bumbu-bumbu. Mie-nya makan sih, tapi bungkusnya kagak dimakan sekalian aja. Ini air kencing ini. Air kencing. Paling banyak yang gue temuin bungkus yang diisap-isap deh pokoknya ya, yang bisa diisap-isap tuh yang paling banyak. Terus tali rapia. Oh, rata-rata kayak gitu sih sebenarnya isinya. Yang paling mengerikan kayak ini nih. Botol isinya air kencing. Kayak gini nih.
ini yang sering diabaikan sama teman-temannya. Yap. Ya. Ini potekan-potekan. Potekan-potekannya yang Ya, yang itu yang bikin. iya. Sampah. Kayak gini nih. Ini nih yang kalian sobek pakai gigi, habis itu dilepeh. Halo teman-teman, kemarin gue ngegerakin cuma berdua, gue dengan Isa. Terus ketika gue posting ada yang ngikut 3 orang, ya. Terus ketika di jalur gue ketemu lagi dengan teman-teman yang peduli ya, yang ikutan kita. Dan akhirnya kita turun kurang lebih ada 10 orang. Dan kita mengangkut ada yang bawa 2, ada yang bawa 1 trash bag. Kalau kita cuma berdua, kita bawa semua trash bag. Kayak gitu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang terus juga teman-teman di pos pendakian Gunung Gede ya, khususnya di GPO yang masih peduli akan kelestarian lingkungan. Terima kasih banyak. 33 kilo guys, kita buat turun, nggak pakai ngomong, langsung aja Ini hajar. cuma ngoceh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gua Afri Nurganto. Kesan-kesannya buat para pendaki yang kemarin sempat viral karena sampah, coba tolong sampahnya yang kecil-kecil kayak gini tuh dibawa pulang lagi, jangan ditinggalkan gitu aja. Ini banyak nih sampah-sampah yang berserakan di pos 3. Terus buat yang media-media yang kemarin yang sempat memviralkan, coba tolong bikin ini gerakan ajakan buat sampahnya tuh dibawa turun kembali, mau sampah pribadi atau sampah yang lainnya. Sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Kanggu. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya buat komunitor yang udah ikhlas relawan buat ngeliatin sampah, dan juga Kang Asep yang jadi support juga buat mereka. Intinya sih buat para pendaki juga terima kasih yang sudah ingat dengan sampahnya sendiri. Mantap. Ya, terima kasih untuk Kang Asep yang udah ngajakin opsi sampah dari pos 1 sampai pos 3. Nah, ini lagi di pos 3. Nanti kita juga turun sampai ke base camp pun kita opsi. Untuk pendaki-pendaki yang lain, tolong jaga kebersihannya. Ini sampahnya kecil tapi kalau lama-kelamaan akan menumpuk. Tuh, kita saling menjaga gunung aja, biar sama-sama enak dinikmati. Terima kasih, saya dari Ismail. Mantap. Makan beng-beng. Untuk satu, terima kasih untuk Mang Asep yang udah ada kegiatan mengutin sampah di Gunung Gede. Jangan lupa menjaga alam ini. Ya, terima kasih. Kita real ya, jadi ini bukan settingan ataupun nanti isinya ada batu Settingan. ya, tapi ini real. Kita benar-benar memungut sampah ya. Kita sih temanya menjemput sampah di Gunung Gede via Putri ya, sepanjang jalan, trek, dan di pos-pos pendakian, dan juga di tempat camp. Mau sampah siapapun kita angkut, sampah sekecil apapun kita angkut, seperti yang tadi teman-teman lihat, seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan menjemput sampah di gunung-gunung lainnya. Jangan lupa buat teman-teman yang peduli dengan kelestarian alam dan lingkungan, apalagi rumah lo sendiri, lo harus jaga Tempat main lo ya, juga ya. tempat lo. Apalagi buat teman-teman tour operator, tempat lo nyari duit, jangan lo cuma nyari duit doang, lo harus bakti ke alam, Yoi. lo harus ibaratnya sustainable ya. Lo harus berpikir jangka ke depan. Jangan cuma lo nyari duit doang di gunung, buat perjalanan paket-paket gunung, tapi lo nggak memikirkan masa depan gunung kita. Harus ada edukasi juga dong Betul, sama harus ada edukasi pendakinya. juga dengan klien lo juga. Ya, Ya, pesertanya. klien jangan dienakin terus, jangan dikasih yang manis-manisnya. Cuman lo lihat sendiri ya, fakta di lapangan bagaimana. This is the real fact guys. Ini fakta yang sebenarnya. Oke, gua dan teman-teman akan terus bergerak untuk menjemput sampah. Ya, sebenarnya ini nggak perlu dilakuin. Orang tuh orang gila yang kita ngambilin sampah di gunung itu orang gila sebenarnya. Cuman apa daya, emang faktanya di gunung itu ada sampah. Betul. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendaki sejati ialah ia yang dapat merasakan kenikmatan bersama alam, ia yang dapat bertanggung jawab atas raganya sendiri, sesamanya dan alam, dan tentu sampahnya. Jadi buat teman-teman yang mau mendaki gunung, kalian kan ke atas gunung membawa sampah. Yo dibawa turun lagi, sampahnya diantar ke tempat sampah di bawah, bukan di jalur pendakian, bukan di antar akar-akar pohon, apalagi di semak-semak.
Yuk kita jadi pendaki yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, sesama juga alam semesta. Dan terima kasih untuk teman-teman volunteer, Kang Asep sebagai inisiator, dan semua yang udah ngebantu kita. Jaga alam bakal jaga kita. Saya Teh Anissa. See you next time.